Gegara nggak suka makan masakan ibu kantin, nyawa cewek ini dihabisin dengan penyedot WC. Setelah itu jasad cewek ini dimasukin ke dalam mesin penggiling daging, kemudian diolah lagi menjadi bakso kuah, bahkan dibikin pizza mini guys. Aroma masakan dari kantin bisa nyampe ke setiap kelas, sehingga para siswa berbondong-bondong menuju kantin untuk mengambil jatah makan siang. Tapi ternyata mereka makan kayak kesetanan, sehingga ibu-ibu kantin ini ngerasa seneng. Kemudian mereka lanjut loncat-loncat kegirangan karena akhirnya berhasil menyingkirkan cewek itu tanpa satupun orang yang tahu. Tapi tiba-tiba kepala sekolah masuk ke dapur kantin dengan pizzanya yang ternyata masih ada jarinya guys. Awalnya dikira udah ketahuan nih, tapi ternyata kepala sekolah cuma mau muji kalau makanan yang mereka buat rasanya lezat dan bergizi. Nah, yang sayang orang tuanya langsung like dan subscribe ya guys, dan komen aku sayang orang tuaku. Ibu-ibu ini jorok banget guys. Adonan kue ini diinjak-injak pakai kaki, apalagi dia pakai sepatu kotor 10 tahun gak pernah dicuci. Bahkan dia bikin salad buah pakai apel busuk. Terus di jarinya ada bekas mayones nih. Nah, dielmutin lagi dong, padahal itu orderan pembeli guys. Tapi tiba-tiba ibu ini ngerasa kesakitan di bagian dadanya. Pas diperiksa dokter ternyata ada noda hitam di jantungnya. Tapi ibu ini gak percaya dan malah menuduh dokter mau menipu uangnya. Kelakuan ibu ini makin parah guys. Karena ada pembeli minta daging ceker ayam, ibu ini misahin daging itu dengan cara gigitin dagingnya, terus dilepehin lagi. Waktu harga daging naik, ibu ini punya ide kotor. Basahin selembar kardus, terus dia sobekin kecil-kecil, dicampurin ke dalam masakannya. Dan parahnya, ternyata selama ini dia masak pakai minyak jelantah yang diambil dari pembuangan. Sontak ibu ini jadi ketahuan tuh kan, dan melarikan diri. Tapi gak disangka, noda hitam di jantungnya makin membesar, dan kemudian ibu ini langsung kena ajab akibat dari kelakuan jahatnya. Nah, yang pengen sekeluarga masuk surga, like dan komen amin, terus subscribe ya guys. Pria ini berusaha susun kembali kepalanya yang berbentuk Rubik. Jadi setiap kali pulang kerja, pria ini harus menyusun kepalanya agar bisa kembali ke bentuk semula. Karena bentuk kepalanya aneh seperti Rubik, gak ada yang berani deketin, bahkan kelihatan menakutkan. Meskipun pria ini sadar dirinya kelihatan jadi pusat perhatian, tapi gak masalah bagi dia untuk tetap fokus menyusun kepalanya. Pria ini istirahat sejenak untuk bisa minum dulu, padahal posisi mulutnya ada di atas dan terbalik guys. Lalu pria ini lanjutin lagi nih mainin kepalanya, disusun, diputar-putar, sampai ketemu posisi yang pas. Dan hingga akhirnya dia berhasil mengembalikan fitur wajahnya menjadi normal. Nah, by the way, yang pengen sekeluarga masuk surga langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga. Bocil ini terciduk mengambil genteng bekas dan dituduh maling. Keesokan harinya kelihatan lagi nih si bocil lewat sambil membawa genteng bekas. Karena penasaran, diam-diam pria ini ngikutin dia. Dan gak nyangka banget, ternyata keadaan atap rumahnya tuh udah bolong guys. Jadi si bocil nyari genteng bekas untuk memperbaiki rumah neneknya yang rusak parah. Bahkan mereka terpaksa tidur di tenda untuk menghindari hujan dan panas. Saat bocil ini terbangun, tiba-tiba aja rumahnya udah terpasang genteng. Bahkan kelihatan nih tampilan rumahnya jadi baru. Ternyata semuanya atas kebaikan pria ini yang ternyata diam-diam dialah yang memperbaiki rumah si bocil. Nah, by the way, yang mau masuk surga, aminkan di komen dan subscribe. Saat vampir ini bersiap-siap mau nyerang manusia, vampir ini ompong guys. Jadi sebelumnya tadi tuh dia habis nabrak jendela yang gak sengaja ditutup, sehingga gigi taringnya copot sebelah. Bahkan gigi satunya tuh malah diambil si bocil. Supaya gigi taringnya kembali, vampir ini disuruh selesaikan daftar tugas rumahan, dari mencuci piring, ngelap jendela, bahkan disuruh jemur baju. Vampir biasanya muncul pas langit udah gelap nih, tapi karena gak tahan kena sinar matahari, dia malah jatuh pingsan guys. Untung nenek ini baik banget ngasih payung warna merah untuk melindungi vampir dari terik matahari. Sambil payungan, vampir ini lanjutin lagi nih nyiram sayuran. Karena semua tugasnya udah selesai, akhirnya dia boleh ngambil gigi taringnya dan kembali ke kastilnya. Tapi tiba-tiba dia jadi kangen nih pas ngeliat payung merah yang dibawa pulang olehnya. Bahkan bocil ini juga teringat masa-masa waktu bareng vampir. Kemudian vampir itu datang lagi dengan payung merahnya. Dan semenjak itu akhirnya mereka jadi sahabatan. Nah, by the way, siapa nih nama sahabat kalian di sekolah? Yang sayang sahabatnya langsung subscribe, terus tulis di komen nama sahabat kalian. Ada seorang cewek cantik banget, tapi ternyata semuanya editan. Sampai akhirnya gak nyangka banget guys. Jadi cewek ini digosipin temennya, dikatain matanya kecil, bahkan penampilannya jelek. Cewek ini jadi kesel kan, tapi tiba-tiba dia nemu kartu kecantikan. Sontak dia langsung pergi nemuin pemilik kartu itu, dan dia langsung dikasih HP ajaib yang bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Pas dia edit fotonya, seketika itu penampilan cewek ini langsung berubah jadi cantik guys. Temennya pada nggak percaya nih, bahkan dia masih belum puas kan. Dia kecilin lagi pinggangnya, tapi tiba-tiba dia ngerasa tubuhnya terasa berat. Sesaat kemudian perlahan tangannya kabur dan dalam sekejap cewek ini hilang selamanya.
Jadi ternyata cewek ini dijadikan tumbal oleh penyihir akibat gak pernah bersyukur dengan keadaan dirinya yang harusnya gak ada kekurangan. Nah, siapa nih yang sayang keluarganya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga kelak masuk surga. Jangan deketin pria ini karena apapun yang dia sentuh bisa hilang dalam sekejap. Jadi sejak dari bangun pagi, setiap benda yang disentuh mendadak hilang satu persatu. Bahkan tempat tidur sampai rumah juga hilang guys. Saat dia nyentuh rambutnya, tiba-tiba hilang juga. Akhirnya dia sadar kalau tangannya ajaib bisa melenyapkan semua benda dengan sekali sentuh. Bahkan pakaiannya sampai hilang guys. Jadinya dia malah dikejar polisi karena gak sopan udah telanjang di tempat umum. Pas nyebrang jalan dia nyentuh mobil yang hampir nabrak. Mobilnya malah hilang. Terus dia gak sengaja nyentuh foto presiden. Kepala presidennya malah jadi gundul. Saat lari-larian itu dia nabrak kereta bayi sehingga bayinya jadi kelempar ke udara. Pria ini berusaha nolongin kan, tapi gak mungkin lah pakai tangannya. Pada akhirnya dia berhasil menolong bayi itu dengan punggungnya. Nah, by the way, siapa nih yang sayang keluarganya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga. Ngeri banget nih, polisi ini tiba-tiba berubah jadi manusia silver jahat dan menghabisi nyawa setiap orang yang muncul di hadapannya. 4 pahlawan super datang menghadapi manusia silver dengan keluarin kekuatan tenaga dalam masing-masing. Awalnya diikat dulu nih pakai jaring laba-laba, terus 2 orang ini ngasih kekuatan api dan es. Bahkan kakek ini hipnotis manusia silver dengan ngucapin kalimat, "Aku adalah ayahmu." Tapi ternyata skill mereka nggak ada yang mempan guys, sehingga satu persatu dipukul sampai jatuh ke tanah. Nah, kemudian pendeta Tao datang nih dan dia langsung baca mantra, terus jimatnya tuh ditempelin ke dahi manusia silver. Tetap aja gak mempan guys. Alhasil si manusia silver malah makin ngamuk. Karena gak ada cara lain, 4 pahlawan super ini kumpulin kekuatan mereka jadi satu. Hingga akhirnya manusia silver kembali menjadi manusia dan satu kota pun berhasil terselamatkan. Nah, by the way, yang sayang orang tuanya dan pengen masuk surga sekeluarga, langsung like dan subscribe, terus komen aku sayang orang tuaku. Saat menggali tanah, pria ini nemu guci emas. Kemudian dia bersihin guci emas itu dan dia gunakan untuk menampung perahan susu sapi. Keesokan harinya, tiba-tiba air susu tumpah mengalir ke tanah dan ternyata asalnya dari guci emas guys. Tapi gak disangka air susu itu terus mengalir tanpa henti. Lalu pria ini mindahin air susu dari guci emas ke tempat yang lebih besar. Dan benar aja, guci emas masih ngeluarin air susu. Dan ketika dibalik, air susu itu pun berhenti mengalir. Hingga pada akhirnya si pria pun jadi juragan susu yang kaya raya. 10 tahun kemudian, sekelompok maling datang ke rumah pria itu untuk nyolong guci emas yang tersimpan di lemari rahasia. Lalu ketika mereka kabur di tengah hujan, tiba-tiba maling itu jatuh dan guci emas itu langsung jatuh hanyut ke dalam sungai. Nah, by the way, yang pengen masuk surga langsung like dan subscribe, terus komen amin. Ngeri banget nih, mayat tikus ini bikin dunia kiamat. Jadi tikus ini nggak sengaja kan makan buah yang terinfeksi virus mematikan, sehingga virus itu menyebar ke seluruh organ tubuh tikus sampai dia mati di tengah jalan. Tapi gak disangka mayat tikus itu tumbuh lumut hijau dan mulai menjalar ke jalanan sampai akhirnya merambat ke bangunan. Dan semenjak kejadian itu semua manusia menghilang hingga menjadi kota mati. Ketika lumut berhasil menguasai satu kota, lumut itu pun berbunga warna merah yang cantik banget nih. Tapi gak disangka ternyata bunga yang cantik itu mematikan guys. Satu persatu bunga lumut meledak dan menghancurkan setiap bangunan, bahkan menghilangkan jejak manusia. Serbuk bunga yang bertebaran itu pun akhirnya menyebar virus sampai ke seluruh dunia. Dan pada akhirnya dunia pun kiamat. Nah, by the way, siapa nih yang pengen masuk surga dan pengen dunia selamat terhindar dari kiamat? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga dunia kita terhindar dari kiamat. Ngeri banget nih, ada hantu tangan muncul dari dalam pispot guys. Tiba-tiba cowok ini ditarik sampai harus 2 orang yang nolongin supaya bisa terlepas dari tarikan hantu tangan itu. Tapi gak disangka, hantu itu malah menyerang salah satu dari mereka sampai mati. Mereka yang ketakutan mencoba kabur kan, tapi ternyata ada hantu tangan lain yang menahan pintu. Bahkan mereka mencoba meminta bantuan lewat telepon, tapi sialnya gak ada sinyal sama sekali. Karena kesel, cowok ini lempar HP itu ke arah pispot dan gak nyangka banget malah ditangkap hantu tangan, kemudian dilempar lagi sampai menancap pintu. Dan pada saat itu juga orang-orang yang diserang hantu tangan tadi mulai berubah jadi zombie. Dan sialnya mereka terjebak bersama zombie dalam kamar mandi. Nah, by the way, siapa nih yang sayang keluarganya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga. Kasian banget nih, bocil ini ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan cacat tubuh guys. Kemudian dokter membawa pulang bocil itu dan bikin anggota tubuh khusus untuknya supaya dia bisa bergerak dan berpenampilan normal. Tapi suatu hari salah satu anggota
anggota tubuh bocil itu telah dicuri iblis kadal. Alhasil si dokter masukin pedang ke dalam lengan buatannya sebagai senjata di suatu hari nanti. Dan dalam waktu singkat bocil ini tumbuh sehat dan sempurna. Bahkan dia diajari berbicara dan juga berlatih kungfu. Tapi saat bocil ini dewasa, sang dokter diserang iblis dan sebelum meninggal dia ceritain semua masa lalu bocil dan kematian dari orang tuanya. Nah, by the way, siapa nih yang sayang orang tuanya dan pengen orang tuanya masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga.